Hello guys, back with me Dendi. Selamat datang di Donor episode 21. Kematian memang sangat menakutkan. Ada banyak cara untuk kita bisa meninggal. Ada cara tercepat dan ada juga cara yang lambat. Karena kematian suatu hal yang pasti, kebanyakan dari kita pengennya hidup cukup lama. Meninggalnya nanti aja pas sudah tua. Dan kalaupun nanti meninggal, pengennya meninggal dengan cara yang tercepat dan gak menyakitkan sama sekali. Dan gue sangat yakin kita semua gak mau yang namanya meninggal dengan cara dikulitin hidup-hidup. Kali ini gue pengen ngebahas hukuman mati flying. Hukuman mati flying atau biasa disebut hukuman dikulitin hidup-hidup. Hukuman ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sejarawan sepakat kalau hukuman ini pertama kali dilakukan pada zaman kerajaan Neo-Assyrian pada tahun 911 sebelum Masehi. Neo-Assyrian atau bahasa Indonesianya kerajaan Asyur Baru atau Assyria. Salah satu bangsa terkuat di dunia yang bersaing pada saat itu dengan negara Babilonia, Mesir, dan juga negara Armenia yang berkuasa di daerah Mesopotamia pada tahun 938 sebelum Masehi sampai 608 sebelum Masehi. Dari sana, hukuman mati ini menyebar secara luas ke beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan juga Afrika. Di benua-benua tersebut, flying ini digunakan nggak cuma untuk hukuman mati, tapi untuk mencari informasi dari seseorang. Meskipun hukuman ini dilakukan di berbagai benua, tapi caranya tetap sama. Seorang tahanan ini diikat di sebuah papan kayu tanpa memakai baju sehelai pun. Tangannya diikat terjulur lurus, kedua kakinya juga diikat dengan sangat kencang. Di bawah meja kayu tersebut biasanya ditaruh sebuah ember untuk menampung darah yang mengucur dari tubuh si tahanan ini. Dan kalau si tahanan ini kurang beruntung, biasanya dia mulai dikulitin dari bagian wajah, baru tangan, kemudian kakinya terakhir. Kenapa kurang beruntung? Karena di bagian wajah kulitnya itu lebih sensitif dibanding bagian kulit yang lain. Jadi berasa lebih perih dan lebih menyakitkan kalau dimulainya dari muka duluan. Tapi ada juga yang dimulai dari bagian badan sampai kaki. Si Algojo ini menggunakan pisau kecil dan dikulitinya itu nggak sedikit-sedikit ya guys. Jadi kayak sekaligus gitu. Jadi misalnya dimulai dari kepala nih ya. Nah, disayat dari kepala itu sampai ke bagian badan itu nggak putus sama sekali. Dan ada juga cara biar kulitnya tetap utuh, nggak putus ketika disayat. Jadi setelah disayat, kulitnya itu kan kebuka tuh. Nah, pas kulitnya kebuka itu, sambil disayat, kulitnya ditarik dengan kencang. Jadi bener-bener kayak kalian nyobek kulit gitu deh. Aduh, gua ngebayangin sih gimana perihnya. Kayak semacam ngelupasin apa ya? Kalau kalian pernah ngeliat kurban gitu kali ya, dikupasin ditarik gitu loh. Aduh. Si tahanan ini harus bener-bener nahan rasa sakit itu. Kalau yang nggak tahan, biasanya dia udah meninggal ketika disayat dari bagian kepala sampai di pergelangan tangan doang. Dan kalau yang kuat, ada yang bisa bertahan selama beberapa hari. Biasanya, selain rasa sakit yang bikin si tahanan ini meninggal, tahanan ini biasanya meninggal karena kehabisan darah. Jadi karena udah nggak ada kulitnya sama sekali, darah itu mengucur terus keluar dari badannya. Terus, ada juga yang meninggal karena shock gara-gara nahan rasa sakitnya itu. Awalnya dia mengalami gejala pusing, terus tiba-tiba kesulitan bernafas, dan ya udah meninggal deh. Kulit manusia itu tergolong lebih keras untuk dikulitin. Jadi, biasanya tahanan ini dijemur dulu atau direbus hidup-hidup sampai kulitnya itu melepuh dan memerah. Setelah itu baru deh mulai dikulitin. Flying pada zaman dahulu digunakan untuk upacara ritual pengorbanan, menghukum penjahat atau menghukum pengkhianat negara, pasukan musuh, dan juga digunakan untuk membunuh penyihir. Di zaman abad pertengahan di Eropa, flying ini digunakan biasanya untuk mendapatkan informasi dari musuh. Seperti dalam kasusnya percobaan pembunuhan Ratu Elizabeth yang pertama untuk membebaskan Mary, Ratu Skotlandia yang ditahan pada tahun 1586. Flying digunakan untuk membongkar kedok rencana tersebut. Di Cina beda lagi nih. Di tahun 1396, flying benar-benar digunakan untuk menghukum seorang pengkhianat negara dan juga digunakan untuk bersenang-senang.
Dan kalau di Cina, caranya selalu sama, dimulai dari kepala sampai ujung kaki. Ada rumor yang mengatakan, ada seorang kaisar dari dinasti Ming yang bernama Hongwu. Dia udah menyayat sekitar 500 orang pelayannya dengan berbagai alasan tertentu. Meskipun flying bukan hal umum yang dilakukan di benua Amerika, hukuman ini pernah kejadian di tahun 1831. Ada seorang budak bernama Nat Turner yang pada waktu itu dia sedang memimpin sebuah pemberontakan. Tapi kemudian dia tertangkap dan hukumannya dia dihukum flying pada saat itu. Dan sekarang hukuman ini udah dilarang di belahan dunia manapun. Tapi sayangnya pernah terjadi nih guys di abad 21 ini. Ketika pemerintah Myanmar menyuruh menghukum flying kepada setiap laki-laki yang berada di desa Karenni di Burma. Oke, kalian pasti penasaran nih, kulit-kulit yang udah dikulitin itu dipakai buat apa? Pernah ngebayangin nggak? Kalau kulit-kulit si korban tahanan itu dipakai untuk membungkus sebuah vas, sebuah buku, atau tembikar untuk minum dan makan. Peneliti menemukan ada sekitar 18 buku yang terbungkus dengan kulit manusia. Dan dari 18 orang yang berbeda. Nah, kalau untuk upacara pengorbanan, biasanya kulit itu digunakan sama si pemimpin upacara ini, kayak si dukun-dukunnya itu. Setelah ada seseorang yang dikorbankan, kulitnya itu dibikin kayak semacam baju, dan bajunya itu dipakai sama si dukun itu. Kalau di zaman Asyur baru, Neo-Assyrian tadi, kulit itu ditempel di dinding kota atau di pintu-pintu depan rumah orang, biar nggak ada yang berani lagi untuk melanggar hukum. Baiklah, itu dia akhir dari cerita hukuman mati flying. Dan setahu gue ya, yang anak IPS ini, kulit itu fungsinya sangat penting deh. Pertama, setahu gue ya, untuk melindungi virus dan juga bakteri yang menyerang dari luar. Jadi kalau misalkan nggak ada kulit, kayak badan kita tuh lebih rentan kena virus dan kena bakteri, jadi akhirnya gampang infeksi, ya nggak sih? Terus yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Jadi kalau misalkan nggak ada kulit, nggak ada panas yang ditahan sama tubuh. Jadinya panasnya keluar dan kita bisa kedinginan, ya kan? Dan kemungkinan bisa kena hipotermia juga nggak sih? Gara-gara nggak bisa ngatur suhu tubuhnya itu. Mungkin ya. Baiklah guys, sampai sini dulu episode donor yang ke-21 ini. Sampai ketemu di next episode. Gue bakal ngebahas hukuman-hukuman mati yang paling mengerikan lainnya. Jadi jangan lupa like and subscribe biar gak ketinggalan video-video yang bakal gua upload nantinya. Baiklah guys, thank you so much for watching. Bye-bye!